Mas Hanta, kalau kita bicara nanti kemungkinan dalam Pilpres itu pasti 2 putaran ya. Kalah ataupun menang, pihak mana sebetulnya yang lebih menguntungkan digandeng oleh Partai Nasdem secara elektoral? Eh, Tergantung siapa yang kalah. Ini asumsinya kalau menang ya. Nah, kalau Ya. menang maka bagi eh, lawannya mungkin lebih tepatnya mungkin pihak mana yang menjadi lawan dan menjadi kawan bagi Anies Baswedan. Jadi ada irisan bagi em, Pak Anies dan Partai Nasdem, terutama Pak Anies. Pak Anies relatif lebih mudah mengalahkan Ganjar Pranowo daripada Prabowo Subianto. Mengapa? Begini analisanya, dari basis pemilihnya, Anies dan Prabowo ini lebih banyak beririsan, terutama di basis Jawa Barat, sebagian besar Sumatera, DKI, Banten. Itu kan wilayah-wilayah di mana Pak Prabowo kuat di 2019 yang lalu, Egan. Nah, Ya. kalau ini misalnya bisa dikapitalisasi atau Anies berhadapan dengan Ganjar, maka pemilih Prabowo itu lebih banyak berpotensi berpindah ke Anies ketimbang ke Ganjar, ke Ganjar, karena ada irisan tadi, karena secara diametral ceruk pemilihnya juga berseberangan dengan Ganjar. Tapi sebaliknya, kalau ternyata Anies berhadapan dengan Pak Prabowo, maka ini lawan tanding yang berat bagi Anies. Kenapa? Karena Anies belum tentu bisa mendapatkan basis Prabowo karena tadi beririsan, sehingga harus melompat mengambil basisnya Ganjar. Dan basis Ganjar ada dua. Memang kalau sekilas kita akan melihat, wah ini potensial. Karena ternyata Ganjar dan PD Perjuangan sedang berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi. Tapi ini belum tentu pemilih elit dengan masyarakat di bawah, dengan pemilih di bawah kan belum tentu linier. Nah, kemungkinan kalau dilihat dari data analisis cross tabulasi dari data survei, itu pemilih Ganjar lebih banyak bergeser ke Prabowo ketimbang ke Anies Baswedan. Diuntungkan karena itulah, maka kalau misalnya Anies masuk putaran kedua bersama Prabowo, maka pemilih Ganjar per hari ini ya potensialnya lebih banyak bergeser ke Prabowo ketimbang ke Anies. Tapi kalau Oke. Anies berhadapan dengan Ganjar, pemilih Prabowo lebih banyak bergeser ke Anies ketimbang ke Ganjar, meskipun tidak terlalu jauh jaraknya. Nah, itu yang Oke. menjelaskan. Sama halnya ketika misalnya Pak Anies nggak lolos, pemilih Pak Anies lebih banyak bermigrasi ke Pak Prabowo ketimbang ke Ganjar. Karena apa? Karena tadi Ya. itu antara profil pemilih Pak Prabowo dan Pak Anies itu relatif lebih beririsan, lebih dekat ketimbang Ganjar. Seperti saya katakan tadi, di Jawa Barat sekarang ini misalnya peta politik per hari ini kan di Jawa Barat yang kompetitif Pak Prabowo dan Pak Anies. Ya. Sebagian pemilih kritis Pak Prabowo karena mengambil Mas Gibran sebagai cawapres bergeser ke Anies Baswedan. Karena itulah ada peningkatan di elektabilitas Pak Anies di Jawa Barat per hari ini. Tapi di saat yang Oke. sama, Pak Prabowo naik di Jawa Tengah dan Jawa Timur, karena itu basis Pak Jokowi. Kenapa? Karena di situ Pak Prabowo menggandeng Gibran. Nah, terutama di Jawa Tengah ada kenaikan di Prabowo. Pak Prabowo turun sedikit di Jawa Barat, tapi naik signifikan di Jawa Tengah. Oke. Ganjar turun Baik. cukup signifikan di Jawa Tengah. Jadi Baik. pilihannya itu, karena kan kalau memilih kawan untuk di putaran kedua kan tidak punya pilihan. Salah Ya. satu yang kalah, ya satu-satu yang kalah itu harus dilobi, harus didekati Baik. untuk merebutan antara yang akan masuk di putaran kedua. Begitu, Oke. kan? Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.